Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas suhur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan bulan Ramadan ini sudah hampir kita pada hari yang akhir. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa dibagi menjadi 3. Awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiru itku minan nar. Yang 10 hari yang pertama kita oleh Allah diberi rahmat, kemudian yang kedua diberi maghfirah, kemudian kita akan dibebaskan dari api neraka. Kita yang berpuasa, mudah-mudahan semuanya ini nantinya akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, insya Allah kita yang telah melakukan puasa tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan itu bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan sahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Bulan Ramadan bulan diwajibkan atas kalian semua berpuasa, dan aku mensunahkan untuk melakukan kesunahan-kesunahan di malam harinya. Insya Allah kita semua umat Islam telah melakukan puasa di siang hari, malam kita melakukan sholat taraweh, tadarus Al-Quran, bersedekah. Insya Allah kita ini dikeluarkan dari dosa kita. Faman somahu wa qomahu, barang siapa yang berpuasa dan melakukan kesunahan imanan wahtisaban, kharaja min dunubihi kayaumin waladu ummu. Barang siapa yang berpuasa kemudian di malam harinya melakukan kesunahan-kesunahan, ia keluar dari dosanya seperti hari pada waktu dilahirkan oleh ibunya. Bagaimana bayi yang dilahirkan? Bayi yang dilahirkan oleh ibunya sama sekali tidak pernah melakukan dosa, artinya bersih dari dosa, sehingga ia akan menjadi orang yang baik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu adalah suci. Kita yang berpuasa insya Allah keluar dari Ramadan kita akan bersih dari dosa-dosa kita, karena kita telah melakukan puasa insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dosa-dosa habis, sehingga naudzubillah kalau kita mengikuti bulan puasa namun kita tidak diampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat penasaran, apa maksudnya amin Rasul ini? Ketika Rasul turun dari mimbar, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, idza so'ital mimbar qala amin, amin, amin. Wahai Rasul, engkau tadi mengucapkan amin 3 kali, itu apa maksudnya? Qala, kemudian Rasul berkata, qala atani Jibril, malaikat Jibril tadi datang kepadaku. Qala, malaikat Jibril berkata, man adraka sahra Ramadan falam yukfar lahu famata fadakhalan nar. Barang siapa yang mengikuti bulan Ramadan tapi
tidak diampuni dosa-dosanya. Kalau mati orang yang semacam ini masuk neraka, kata malaikat Jibril. Fa'abadahullah, mudah-mudahan wahai Rasul dijauhkan dari orang yang seperti ini. Kul amin, ucapkan amin wahai Rasul. Fakultu amin, kata Rasul, sehingga aku mengucapkan amin. Artinya amin Rasul yang pertama itu adalah mengamini supaya dijauhkan dari orang yang ikut bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Padahal orang yang berpuasa, kata Rasul, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang pokoknya puasa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai Rasul, apa amin yang kedua? Kata para sahabat, kata Rasul mengucapkan, man adraka abawaihi au ahadihima falam yubarrihima famata fadakhalan nar. Barang siapa yang mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya, ia tidak mau berbakti kepada orang tuanya alias durhaka kepada orang tuanya, kalau saat itu ia meninggal, ia masuk neraka. Fa'abadahullah, mudah-mudahan wahai Rasul dijauhkan dari orang yang punya orang tua tapi dia durhaka terhadap orang tuanya. Kul amin, ucapkan amin wahai Rasul. Akhirnya Rasul mengucapkan amin. Artinya amin yang kedua ini adalah mengamini supaya dijauhkan dari orang yang punya orang tua namun tidak mau berbuat bakti pada orang tua. Orang tua adalah jimat bagi kita untuk selamat di dunia maupun di akhirat. Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung terhadap ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Kalau kita dalam kehidupan, mari kita melihat kalau ada orang tua yang selalu disakiti oleh anaknya sampai orang tua itu mengatakan gak kira selamat kok nak. Lihat orang yang semacam ini, orang yang semacam ini walaupun ia menjadi orang kaya, mungkin ketentraman di dalam hatinya tidak akan muncul karena di sana ada murka Allah. Musibah akan datang silih berganti, fitnah akan datang silih berganti pada orang ini, sehingga ia tidak mampu untuk menjadi hati yang tentam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, amin yang ketiga itu apa wahai Rasul? Maksudnya. Kemudian malaikat Jibril berkata, idza dzukirta indahu falam yusallih alaik. Wahai Muhammad, apabila ada orang disebut namamu di depannya, ia tidak mau mengucapkan sholawat kepadamu, famata fadakhalan nar, kalau mati orang ini adalah masuk neraka. Fa'abadahullah, mudah-mudahan dijauhkan dari orang semacam ini. Kul amin, ucapkan amin wahai Rasul. Akhirnya Rasul mengucapkan amin yang ketiga. Artinya ketika kita mendengar orang mengucapkan Muhammad, Nabi Muhammad, kita wajib untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebab orang yang disebut di hadapannya, ia tidak mau untuk membaca solawat, termasuk orang yang paling pelit. Karena Rasul adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini pelit terhadap Rasul sehingga Allah sangat murka. Para permisah yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu marilah kita setiap harinya kita diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berbaca salawatlah kamu wahai orang-orang beriman, di mana saja kita bersolawat, bahkan sampai di sholat kita pun diwajibkan untuk bersolawat. Janganlah kita menjadi orang yang pelit.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.